Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada bab yang kedua, saya akan coba menjelaskan materi terkait tinjauan terhadap ilmu keperilakuan dilihat dalam perspektif akuntansi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, teknologi berkembang sangat pesat, khususnya di bidang akuntansi. Ya, software-software laporan keuangan itu sudah banyak, sehingga memudahkan pemakai tinggal menginput misalnya transaksi, kemudian bisa menghasilkan satu laporan keuangan. Tetapi, ya, seberapa canggih pun sistem ataupun prosedur akuntansi itu perlu dipahami bahwa informasi yang dihasilkan itu bukanlah sebagai tujuan akhir. Ya. Laporan keuangan itu tidak final, selesai gitu ya. Dari data laporan keuangan itu diperlukan satu proses panjang lagi bagaimana sebuah angka itu diinterpretasikan menjadi sebuah informasi oleh pengambil keputusan. Nah, sehingga apa? Kesempurnaan teknis tadi tidak pernah bisa mampu mencegah orang untuk mengetahui bahwa tujuan organisasi itu bukan hanya sekedar teknisnya aja ataupun segala prosedur akuntansinya, tetapi bergantung pada bagaimana perilaku orang-orang di dalam perusahaan itu, baik sebagai pemakai maupun pelaksana. Sebagai pemakai, ya bagaimana tadi dia menginterpretasikan angka itu menjadi satu informasi, dan pelaksana bagaimana dari informasi yang ada itu mengambil keputusan. Apakah akan subjektif atau objektif dan lain-lain nanti akan dibahas lebih mendalam, tetapi ini yang perlu digarisbawahi bahwa semuanya melibatkan keperilakuan, baik dari pemakai, pelaksana, dan semua yang terlibat di dalam laporan keuangan tersebut. Nah, mengapa mempertimbangkan aspek keperilakuan pada akuntansi? Yang pertama, akuntansi adalah tentang manusia, ya. Saya rasa cukup jelas ya dari pengantar yang saya sampaikan baru saja, bahwa berdasarkan pemikiran perilaku manusia dan faktor sosial itu secara jelas didesain dalam aspek operasional yang menjalankan ya sebagai operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Nah, di sini para akuntan itu akan secara berkelanjutan membuat beberapa asumsi-asumsi mengenai bagaimana mereka membuat orang termotivasi, kemudian bagaimana orang-orang menginterpretasikan dan menggunakan informasi akuntansi itu, dan bagaimana satu sistem akuntansi mereka itu akan sesuai dengan kondisi di mana orang itu berada dalam satu organisasi. Yang kedua, akuntansi adalah tentang tindakan. Ini juga jelas ya, bahwa di dalam organisasi semua anggotanya itu punya peran yang harus dimainkan sendiri dalam mencapai tujuan organisasi, yang tentu saja tergantung seberapa besar tanggung jawab dia dan porsinya dia di dalam organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Misalnya aja dalam satu anggaran yang sudah ditetapkan ini akan membuat orang-orang yang terlibat dalam anggaran itu mencoba berusaha untuk mencapai satu anggaran itu. Mereka akan berinteraksi untuk mencapai target anggaran itu. Nah, di sini ya bisa dilihat bahwa lewat satu akuntansi sistem anggaran tadi, berbagai realisasi dalam anggaran itu bisa diwujudkan dan secara terus-menerus bisa berdampak pada pola tindakan individu yang dalam organisasi tersebut. Ketika anggaran itu dibuat terlalu ketat, mungkin akan membuat pekerjanya stres. Tapi ketika anggaran itu longgar, mungkin akan membuat kerja itu menjadi terlena, kemudian melakukan hal-hal yang membuat pemborosan dan lain sebagainya. Ini merupakan bukti bahwa akuntansi itu juga merupakan tindakan. Nah, ini ada perbedaan behavior accounting dan behavior science ya, perbedaan antara akuntansi keperilakuan dan ilmu keperilakuan. Dalam bidang keahlian, kalau untuk akuntansi keperilakuan, utamanya ini adalah akuntansi, ya, dengan pengetahuan dasarnya ilmu sosial. Sedangkan pada ilmu keperilakuan, induk utamanya adalah dia ilmu sosial. Jadi tanpa adanya pengetahuan tentang akuntansi. Nah, kemampuan dalam melakukan penelitian perilaku di akuntansi keperilakuan ini bukan menjadi hal yang utama, tetapi pada ilmu perilaku ini menjadi hal yang utama. Jadi riset-riset terhadap perilaku dilakukan terus ya oleh bidang ilmu perilaku.
Kemudian pengetahuan dan pemahaman tentang organisasi bisnis dan sistem akuntansi. Nah, ini ranahnya akuntansi keperilakuan. Dan bagaimana dia mengetahui dan memahami organisasi bisnis dan sistem akuntansi yang ada, sedangkan pada ilmu keperilakuan dia tidak berfokus di situ, bukan menjadi yang utama. Kemudian orientasi, kalau akuntansi keperilakuan orientasinya profesional, sedangkan ilmu keperilakuan orientasinya untuk ilmiah ya, riset-riset untuk akademik. Kemudian pendekatan masalahnya akuntansi keperilakuan itu praktikal, sedangkan di ilmu perilaku teoretikal dan praktikal. Kemudian fungsinya untuk melayani klien dan memberikan saran kepada manajemen. Sedangkan untuk ilmu perilaku ini peningkatan ilmu dan penyelesaian masalah. Dan minat kepada ilmu keperilakuan untuk akuntansi keperilakuan itu dibatasi pada bidang yang berkaitan dengan akuntansi saja. Sedangkan yang ilmu perilaku itu dibatasi pada subdisiplin yang luas pada ilmu keperilakuan. Nah, jadi dari tabel ini kita bisa pahami bahwa ketika akuntan keperilakuan dan ilmu keperilakuan itu punya kemampuan yang sama terhadap pendekatan akuntansi yang berkaitan dengan dilema organisasi, baik akuntan perilaku maupun ilmu perilaku ini memainkan peran yang berbeda, bahkan bisa saling melengkapi ya antara dua bidang ini, itu ya, saling mengadopsi ilmu perilaku, kemudian bidang akuntansi mengadopsi ilmu perilaku dan sebaliknya, dan bisa digunakan bersama-sama dalam memecahkan masalah dalam organisasi. Akuntansi keperilakuan ini memahami struktur dan fungsi dari sistem akuntansi dan juga orang-orang yang berkaitan di dalamnya dengan lebih baik. Sedangkan ilmu perilaku ini punya pandangan yang lebih mendalam terhadap seluruh dinamika organisasi dan pengembangan dari satu pola perilaku. Nah, secara bersama-sama kedua ini bisa bekerja sama dalam hal memilih metode riset yang bisa dianalisis dalam penulisan laporan penting dalam perilaku organisasi. Kita akan membahas tentang teori peran, struktur sosial, budaya, komitmen organisasi, konflik peran, konflik kepentingan, dan pemberdayaan karyawan. Yang pertama adalah teori peran. Teori peran memberikan gambaran mengenai interaksi sosial dalam satu terminologi aktor yang bermain sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketetapan budaya. Menurut teori ini, harapan peran adalah pemahaman bersama yang akan menuntun seseorang untuk berperilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita bicara peran, kita bayangkan kalau kita adalah seorang aktor. Ya. Ketika kita mendapatkan peran menjadi seorang yang antagonis misalnya, atau pemimpin diktator, ya, kita akan berusaha mendesain perilaku kita seperti peran yang diberikan kepada kita untuk menjadi seorang pemimpin yang diktator, gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu berdasarkan harapan. Makanya di sini disebutkan sesuai apa yang menjadi ketetapan budaya. Artinya apa? Seseorang individu itu memiliki peran yang dibentuk oleh lingkungan sosialnya. Oh, Anda diberi peran misalnya sebagai ketua RT, maka perilaku Anda di lingkungan tempat tinggal Anda akan menjadi sorotan, maka Anda akan berperan sepantasnya sebagai seorang ketua RT seperti apa di lingkungan Anda tinggal, kemudian norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti apa, dan seterusnya. Nah, itu teori peran. Jadi orang punya kemampuan untuk berganti peran dengan cepat ketika mereka mengenali terjadinya situasi dan tuntutan yang secara jelas membutuhkan perubahan besar. Nanti ketika berada di tempat kerja misalnya tadi Pak RT yang baik, yang ramah dengan lingkungan dan lain sebagainya, tapi ketika di tempat pekerjaan dia harus jadi pemimpin yang tegas, diktator misalnya, itu dia akan dengan cepat berganti peran. Seperti itu. Yang kedua adalah struktur sosial. Struktur sosial adalah suatu pola hubungan antara berbagai subsistem sosial dan individu yang menjalankan peran di masyarakat, organisasi sosial, ataupun kelompok sosial. Struktur sosial ini dilandasi dari suatu asumsi bahwa orang punya kecenderungan untuk melakukan suatu perbuatan yang terpola yang sering dilakukan berulang kali. Nah, struktur sosial juga akan selalu berkaitan dengan sistem maupun subsistem yang ada di dalam masyarakat. Nah, sistem itu sendiri bisa didefinisikan sebagai konfigurasi dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling membutuhkan. Struktur sosial, ya.
sering kita dengar. Kalau di masyarakat misalnya apa di kehidupan sehari-hari? Misalnya pemberian gelar pahlawan, ya. Kita mengenal pahlawan Diponegoro, pahlawan Ahmad Yani, dan lain-lain. Itu karena diberi gelar pahlawan karena mengusir penjajah, ya. Kalau tiba-tiba kita atau keluarga kita ada yang meninggal kita sebut pahlawan, kan enggak, tidak apa ya, tidak mungkin, bukan tidak mungkin, tidak ada yang memberi gelar pahlawan itu karena gelar pahlawan tadi dilihat dari jasanya dia dalam mengusir penjajah dulu dalam masa berperang, ya. Kemudian guru misalnya pahlawan tanpa tanda jasa, itu kan bukan gelar yang diberikan karena dia sekolah atau apa atau pendidikan atau apa, tapi itu struktur sosial yang memberikan bentuk seperti itu. Kemudian misalnya yang kedua, anak keturunan raja, ya, sejak lahir sudah mendapatkan status kelas sosial atas, itu ya, dan lain sebagainya. Itu dibentuk secara lingkungan sosial, bukan kita yang bisa memberikan gelar, tapi lingkungan yang memberikan. Ada struktur sosialnya di situ. Kemudian yang ketiga, yaitu budaya. Aspek budaya ini yang terpenting adalah memastikan bahwa manusia itu baik secara fisik maupun secara sosial. Dalam beberapa peristiwa, budaya dipelajari dari orang lain dan dibagikan kepada orang lain. Nah, ini kadang-kadang kita tidak menyadari, ya. Kita mempelajari dari orang lain dan mungkin kita membaginya lagi, mengadopsi budaya itu. Jadi ada percampuran budaya. Budaya organisasi itu dikenal sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang mewujudkan satu iklim organisasi. Dalam budaya bisnis akan berlaku sistem etika bisnis, praktik bisnis, pengetahuan teknis, dan perangkat keras yang mempengaruhi perilaku. Ini kaitannya dengan hardware, gitu ya. Budaya organisasi misalnya budaya kedisiplinan, budaya apa ya? Banyak lah, manajer yang berani risk taker atau tidak, kemudian yang people orientation atau enggak, team orientation atau enggak, dan lain-lain itu ya. Budaya saya rasa semuanya sudah mampu memahami. Kemudian menurut Hofstede ada 4 dimensi budaya nasional. Yang pertama adalah jarak kekuasaan atau power distance. Jarak kekuasaan ini adalah mengenai sejauh mana anggota organisasi serta lembaga itu menerima kekuasaan dan berharap adanya penyamarataan dalam pendistribusian kekuasaan. Ada istilah small power distance dan large power distance. Nah, orang-orang yang berada dalam small power distance itu membutuhkan kesamaan kekuasaan dan pembenaran untuk ketidaksejahteraan terhadap kekuasaan. Artinya apa? Misalnya negara Austria merupakan negara dengan small power distance yang di dalamnya itu terlihat kesamaan kekuasaan antara penguasa dengan yang tidak punya kuasa. Jadi individu dengan negara di small power distance itu menuntut adanya kesamarataan. Jadi baik itu penguasa, dalam hal ini misalnya pemerintah, ataupun kalau sistemnya di sana kerajaan, ya berarti pemangku di kerajaan dengan orang yang tidak punya kuasa itu punya kekuasaan yang sama dalam bernegara misalnya. Tetapi ada yang large power distance. Ini adalah contohnya misalnya di Indonesia, ya, terlihat jelas bahwa budaya maupun politik antara penguasa dengan orang yang tidak punya kuasa itu sangat berbeda, ya. Kemudian apa kalau yang membedakan lagi, masyarakat dalam small power distance itu dia akan mudah menerima tanggung jawab. Sedangkan large power distance mereka akan lebih disiplin. Karena apa? Karena mereka punya rasa takut akan kekuasaan, akan pemegang kekuasaan itu. Nanti untuk contoh-contoh negara lain silakan mahasiswa bisa menggali lebih dalam lagi. Yang kedua, uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian. Dimensi ini kaitannya adalah dengan masyarakat yang merasa tidak nyaman untuk menghadapi masa depan yang tidak diketahui.
ya, atau ketidakpastian ataupun keraguan-raguan ya, uncertainty, ketidakpastian ya. Intinya apa? Bagaimana reaksi satu masyarakat itu terhadap fakta-fakta bahwa waktu itu tidak berjalan satu arah dan ada kondisi di masa depan yang tidak dapat diketahui, dan tidak ada juga satu individu yang bisa mengontrol kondisi masa depan itu ya. Sehingga orang-orang yang punya dimensi budaya high uncertainty avoidance ya, penghindaran ketidakpastian yang tinggi, high uncertainty avoidance, itu cenderung lebih emosional. Ya, mereka coba untuk meminimalkan terjadinya keadaan yang tidak diketahui dan tidak biasa. Jadi dia nggak siap kalau menerima ketidakpastian tuh, dia nggak siap individunya. Sehingga dia biasanya akan cenderung lebih emosional. Ketika ada perubahan, mereka akan menjalaninya dengan hati-hati, langkah demi langkah dengan perencanaan yang matang dan penerapan hukumnya serta peraturan yang berlakunya tuh sangat detail ya. Ada peraturan-peraturan, ada begini, ada larangan-larangan dan sebagainya. Sedangkan orang-orang dengan low uncertainty avoidance ya, dengan penghindaran ketidakpastian yang rendah, itu menerima dan merasa nyaman dalam situasi yang tidak terstruktur ataupun dengan lingkungan yang kerap kali mengalami perubahan. Itu udah biasa. Dia sudah menyadari bahwa kehidupan di masa depan itu ya ada ketidakpastian. Dia akan tenang di situ, ya udah terbiasa gitu ya. Mereka mencoba untuk memiliki aturan-aturan tersendiri dalam menjalankan aktivitasnya. Orang-orang dalam dimensi budaya ini cenderung lebih pragmatis. Artinya apa? Mereka akan lebih toleran terhadap perubahan-perubahan. Nah, ini hasil riset ya, mungkin sudah sudah agak lama, nanti silakan diupdate lagi. Di Indonesia itu bersama negara Kanada itu berada di urutan 41 dan 42 dari 53 negara. Artinya apa? Indonesia ini termasuk dalam low uncertain avoidance, yang individunya, orang-orangnya itu tidak takut dengan perubahan, dan orang-orang Indonesia terkenal dengan lebih toleran terhadap adanya perbedaan pendapat. Mungkin kalau yang hari-hari ini kita kelihatannya lebih berani frontal menyampaikan perbedaan pendapat. Nah, itu mungkin kita sedang mengalami pergeseran dalam low uncertain avoidance. Saya belum tahu riset selanjutnya seperti apa. Sedangkan di Singapura ini adalah contoh negara yang paling high uncertain avoidance ya. Nomor pertama. Yang ketiga, maskulinitas dan feminisitas. Dimensi ini terkait dengan pembagian dari peran emosi antara wanita dan laki-laki ya. Jelas ya, maskulin dan feminim versus feminim. Maskulin ini berkaitan dengan perbedaan nilai gender dalam masyarakat atau distribusi peran emosional antar gender mereka yang berbeda. Nilai-nilai dimensi maskulin itu memiliki nilai daya saing, tegas, materialistik, ambisi, dan kekuasaan. Sedangkan dimensi feminin yang dimiliki para kaum wanita ini menempatkan nilai yang lebih terhadap hubungan dan kualitas hidup. Sehingga dalam dimensi maskulin, perbedaan antara peran gender akan nampak lebih dramatis dan kurang fleksibel dibanding dengan dimensi feminim yang melihat pria dan wanita memiliki nilai yang sama, menekankan kesederhanaan dan kepedulian. Nah, dalam hasil riset beberapa peneliti, Indonesia dan Afrika ini berada di urutan 30 dan 31 dari 53 negara, menunjukkan bahwa Indonesia ada di posisi yang tengah-tengah aja ya. Negara kita tidak terlalu maskulin dan tidak terlalu feminis, tengah-tengah ya. Nah, sebagai perbandingan, ada negara yang paling maskulin itu adalah negara Jepang, dan negara yang paling feminim itu adalah negara Swedia. Nah, pantas saja ya, Swedia ini juga negara dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan yang paling kecil, karena dia negara yang paling feminis ya di Swedia. Yang keempat adalah individualisme dan kolektivisme. Ini dalam masyarakat yang individual, itu tekanan atau stres itu diletakkan dalam permasalahan pribadi dan menuntut hak-hak individu. Jadi orangnya sangat individualis, itu gampang ya. Tapi dalam masyarakat kolektivisme, itu individu berkehendak terutama sebagai anggota kelompok seumur hidup.
orang-orang yang punya keluarga besar yang dijadikan sebagai perlindungan bagi dirinya sehingga loyalitasnya tidak diragukan. Nah, untuk di Indonesia ini berada di urutan 47 dari 53 negara. Itu menunjukkan bahwa orang-orang kita itu cenderung hidupnya secara berkelompok ya. Ini sangat cocok sekali dengan semboyan kita gotong royong, kemudian kebersamaan dan lain sebagainya, karena dari hasil risetnya menunjukkan memang orang-orang kita cenderung hidupnya berkelompok, kolektivisme. Sebagai perbandingan, negara yang paling individual adalah negara Amerika. Yang selanjutnya, komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seseorang karyawan itu memihak pada suatu organisasi dan tujuan-tujuannya serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu. Jadi ada komitmen organisasi. Mayer dan Allen ya 91 dan 97 mengemukakan 3 komponen mengenai komitmen organisasi, antara lain yang pertama komitmen afektif, atau paling mudahnya adalah stay because you want to ya. Saya ibaratkan seseorang karyawan itu bisa tinggal atau stay bertahan di dalam organisasi karena you want ya, karena kamu inginnya dalam arti adalah ada ikatan emosional atau psikologis karyawan tersebut terhadap organisasi sehingga dia akan merasa menjadi bagian dari perusahaan. Itu namanya komitmen afektif. Nah, contohnya adalah orang-orang yang mau bekerja overtime di perusahaan, kemudian bisa menawarkan bantuan pekerjaan temannya ketika dia sudah free misalnya, kemudian dia menghabiskan sisa karirnya di perusahaan tersebut. Itu adalah komitmen afektif. Yang kedua ada komitmen continue, yaitu stay because you need to. Karyawan atau individu tinggal di organisasi itu karena dia memerlukan atau dia butuh ya, karena misalnya dia membutuhkan gaji atau dia tidak punya pilihan pekerjaan lain. Nah, contohnya adalah karyawan bertahan di perusahaan karena sadar akan dampak kerugian ketika dia nanti keluar. Mungkin dia tidak akan mendapatkan fee, apresiasi yang sama kalau dia berpindah dan lain sebagainya. Yang ketiga ada komitmen normatif. Ini adalah stay because you ought to. Karyawan tinggal di perusahaan itu karena dia merasa berkewajiban untuk itu, karena memang seharusnya dilakukan seperti itu. Mohon maaf. Contohnya adalah perusahaan mengeluarkan banyak biaya pelatihan, pendidikan karyawan sehingga akan ada timbul perasaan balas budi dan tidak etis ketika meninggalkan perusahaan begitu saja. Jadi ada tanggung jawab moral di situ yang dimiliki karyawan terhadap organisasi. Selanjutnya konflik peran. Ini merupakan konflik yang timbul karena adanya mekanisme pengendalian birokratis organisasi yang tidak sesuai dengan norma, aturan, etika, dan kemandirian profesional. Konflik peran timbul karena adanya dua perintah berbeda yang diterima secara bersamaan, dan pelaksanaan atas salah satu perintah saja akan mengakibatkan diabaikannya perintah yang lain. Contoh paling sederhananya adalah yang seperti digambar di slide. Seorang wanita yang bekerja tapi dia sudah menikah dan mempunyai anak, pasti akan mengalami adanya konflik peran. Misalnya, contoh adalah perusahaan akan sulit menuntut lembur atau menugaskan karyawan yang telah menikah dan punya anak itu untuk pergi ke luar kota, dinas-dinas luar. Nah, masalah ini merupakan contoh bahwa urusan keluarga itu bisa berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan karyawan di dalam pekerjaan di organisasi. Kondisi ini jika diabaikan ini bisa menimbulkan konflik ya, bila tidak ditangani dengan serius. Akan memberikan dampak, apakah itu ada kecemburuan sosial dengan sesama rekan kerja, sampai dengan penurunan produktivitas karyawan, itu akan menurunkan produktivitas perusahaan juga. Jadi harus dikelola dengan baik adanya konflik peran ini. Yang berikutnya adalah konflik kepentingan. Duncan Williamson mengartikan bahwa konflik kepentingan sebagai suatu situasi di mana seseorang seperti petugas publik, seorang pegawai atau seorang profesional memiliki kepentingan private atau pribadi dengan mempengaruhi tujuan dan pelaksanaan dari tugas-tugas organisasinya. Konflik kepentingan itu menjadi sebuah tindakan yang tidak etis, yaitu ketika mempengaruhi kepentingan publik atau kantor untuk kepentingan keuangan pribadi. Yang kedua, mempengaruhi pengambilan keputusan yang
bertujuan untuk meluluskan kepentingan pribadinya. Ya, gampang ya, konflik kepentingan itu kalau diberi contohnya sangat banyak yang bisa kita bayangkan. Misalnya aja seorang advokat ya, tapi di sisi lain dia juga mestinya pejabat, dia sedang menjabat tapi dia juga seorang profesi advokat. Nah, ini kalau dia mengalami atau tidak mengendalikan konflik kepentingan, dia akan mungkin meloloskan proyek-proyek atau yang berkaitan dengan bidangnya dia sebagai profesional advokat demi misalnya kepentingan keuangan pribadi dan lain sebagainya. Saya rasa ini cukup jelas. Kemudian pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan ini perlu, sangat perlu bagi satu perusahaan organisasi, meskipun belum banyak yang melakukan ya mungkin dengan 1-2 hal, karena pemberdayaan karyawan sekali lagi itu tidak murah biayanya, sehingga perusahaan akan mungkin menomorssekiankan pemberdayaan karyawan. Apa sih manfaatnya? Yang pertama akan meningkatkan motivasi, sehingga apa? Akan mengurangi kesalahan dan mendorong karyawan untuk bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya. Karyawan sudah ada di perusahaan, itu harus terus di-push, ditingkatkan motivasinya, sehingga tidak akan mengurangi risiko kesalahan, mendorong karyawan lebih bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kreativitas dan inovasi, ini jelas ya. Yang ketiga, mendorong meningkatkan kualitas produk dan jasa. Kalau ada pemberdayaan, kualitas produk dan jasa yang dihasilkan bisa didorong dengan baik karena ada pelatihan-pelatihan. Kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan, karena pendekatan karyawan dengan pelanggan itu baik, karyawannya bisa memberikan pelayanan lebih baik. Kemudian meningkatkan kesetiaan karyawan, semakin setia, semakin loyal karyawan terhadap perusahaan, karena adanya pemberdayaan karyawan ini akan pada saat yang sama ini bisa mengurangi tingkat kemangkiran ya. Kemudian mendorong kerjasama yang lebih baik antara sesama rekan kerja, suasana kerja lebih kondusif sehingga produktivitas organisasi meningkat. Kemudian mengurangi tugas pengawasan pengendalian dari manajemen, ini jelas. Jadi top manajemen itu nggak perlu sampai turun ke bawah, karena di bawah istilahnya karyawan sudah menjalankan sesuai dengan aturan prosedur, ada motivasi dia bekerja dengan baik ya. Jadi pimpinan itu hanya perlu memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah yang lebih besar aja dan lain sebagainya. Kemudian menyiapkan karyawan untuk berkembang dan menghadapi perubahan dan tuntutan persaingan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan daya saing bisnis. Kesimpulannya, pada masa lalu akuntan semata-mata fokus pada pengukuran pendapatan dan biaya, yang berusaha untuk mempelajari pencapaian kinerja perusahaan di masa lalu dalam rangka memprediksi masa depan. Ilmu kepengetahuan keperilakuan ini punya kaitan dengan penjelasan dan prediksi mengenai keperilakuan manusia. Akuntansi keperilakuan menghubungkan antara manusia dan akuntansi. Sementara ilmu pengetahuan keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Oleh karena itu, ilmuwan keperilakuan melibatkan riset terhadap aspek-aspek teori motivasi, kepuasan sosial, maupun bentuk sikap. Para akuntan keperilakuan bagaimanapun juga akan menerapkan unsur-unsur khusus dari riset atau teori-teori yang ada ini untuk menghasilkan hubungan dengan situasi yang ada. Terima kasih, demikian materi dari bab yang kedua. Apabila ada yang kurang jelas, kemudian ingin mencari lebih dalam lagi contoh-contohnya, silakan. Anda bisa baca buku utamanya, itu buku Irfan Ahsan Lubis ya. Itu akan lebih gamblang lagi ya. Saya hanya menyampaikan secara ringkasannya. Terima kasih mahasiswa yang sudah berkenan belajar. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.